Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib ayuhat talabah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran an-nahwu. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il mudhari, ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ini, jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il mudhari. Kita telah sampai di pembahasan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il mudhari yang pelakunya adalah jamak salim di pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya di B.3.2. Di jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il mudhari yang pelakunya jamak taksir. Kaidah dasarnya adalah sebenarnya sama dengan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il madhi ketika pelakunya adalah jamak taksir. Apa? Yaitu kalau dia lil ghairil akil, maka fi'ilnya nanti dirubah juga menjadi mu'annas. Kita baca ya. Jamak taksir. Jamak taksir berbeda dengan jamak mudzakkar salim yang sudah pasti mudzakkar maupun jamak mu'annas salim yang sudah pasti mu'annas, ya. Ini al-muslimun ini sudah pasti mudzakkar, al-muslimat ini sudah pasti mu'annas, al-mu'minun ini juga sudah pasti mudzakkar, al-mu'minat ini juga sudah pasti mu'annas. Nah, berbeda dengan jamak taksir. Ini disebabkan karena jamak taksir sendiri terbagi menjadi dua, jamak taksir lil ghairil akil dan jamak taksir lil akil. Yang pertama yaitu jamak taksir untuk kata-kata atau hal-hal atau kata yang tidak memiliki akal, ya, seperti meja, kata-kata benda, hewan, itu adalah isim-isim yang tidak memiliki akal. Nah, ketika dia dijadikan jamak taksir, maka dia termasuk dari jamak taksir lil ghairil akil. Dan yang kedua adalah jamak taksir lil akil, ya, yaitu jamak taksir yang disusun atau dibentuk dari isim yang memiliki akal. Contohnya rojulun, orang laki-laki, waladun, itu semua memiliki akal. Nah, ketika dia dijadikan jamak taksir, maka dia masuk jadi ini, jamak taksir lil akil. Kaidahnya adalah kaidah jenis jamak taksir. Jamak taksir li ghairil akil dihukumi sebagai mu'annas. Jamak taksir li ghairil akil dihukumi sebagai mu'annas. Jadi, ketika kalian misalnya kitabun. Nah, ini kan ghairu akil, tidak berakal, ya. Buku itu tidak berakal. Kitabun jamaknya kutubun. Nah, dia dihukumi sebagai mu'annas ketika dia jadi jamak. Meskipun dia waktu mufrad, waktu bentuk tunggalnya dia mudzakkar, ya. Ini dia waktu mufradnya mudzakkar. Akan tetapi kalau dia dijamakkan ke jamak taksir jadi kutubun seperti ini, buku-buku itu menjadi mu'annas. Lalu jamak taksir lil akil. Contohnya rojulun. Nah, ketika dia dijamak taksir lil akil untuk mu'annas dihukum untuk mu'annas afwan. Ketika jamak taksir lil mu'annas dihukumi sebagai mu'annas. Contohnya bintun, jamaknya bana, ya, jelas karena dia memang mu'annas, maka
waktu jamak taksir juga pasti mu'annas, tidak berubah ya. Karena kaidah dasarnya yang berubah menjadi mu'annas itu cuma yang ghairu akil. Yang akil tidak berubah, tetap sebagaimana dia waktu mufrad, waktu tunggal. Kalau mufradnya mu'annas berarti jamak taksirnya juga mu'annas. Begitu juga untuk yang mudzakkar, jamak taksiril akil mudzakkar dihukumi sebagai mudzakkar. Contohnya rojulun jadi rijalun. Kalau untuk yang berakal, tetap meskipun dia berubah jadi jamak taksir, dia tetap mudzakkar. Kalau dia waktu mufrad mudzakkar. Kalau dia waktu mufrad muannas, waktu jamak taksirnya juga dia jadi muannas. Yang berbeda adalah jamak taksir dari yang tidak berakal. Kita bahas sekarang B.3.2.1 jamak taksir li ghairil akil. Seluruh jamak taksir li ghairil akil dihukumi muannas ya. Seluruh jamak taksir li ghairil akil dihukumi sebagai muannas. Sekalipun untuk kata yang dalam bentuk tunggalnya adalah mudzakkar. Sekalipun untuk kata yang dalam bentuk tunggalnya adalah mudzakkar ya. Jadi meskipun bentuk tunggalnya itu mudzakkar, ketika dia menjadi jamak taksir, kalau dia di ghairil akil ya, kalau dia tidak memiliki akal, kalau dia bentuk tunggalnya mudzakkar, ketika dia sudah menjadikan jamak taksir, dia akan menjadi muannas. Seperti itu maksudnya. Namun, contohnya kitabun adalah mudzakkar. Namun ketika berubah menjadi bentuk jamak taksir, kutubun, maka dianggap muannas. Ya, silakan perhatikan tabel berikut. Bagi kalian yang lupa apa itu jamak taksir dan jamak mudzakkar, jamak salim, silakan kalian murojaah di pelajaran sebelumnya. Karena ini adalah sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, di semester sebelumnya. Oke, kita lanjut. Jamak taksir silakan perhatikan tabel berikut. Kita mulai dari kiri. Tabkil ainu, mata sedang menangis. Tabkil uyun, ya. Al-ain. Kenapa dia pakai tabki? Kenapa dia kok jadi mu'annas fiilnya? Karena al-ain itu sudah dari awalnya mu'annas ya. Sebagaimana yang Ustaz sudah pernah jelaskan di kelas. Seluruh bagian tubuh yang berjumlah 2 itu mu'annas hukumnya. Meskipun kata-katanya tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya ainun, udhunun, yadun, rijlun, dan yang lainnya. Itu semuanya mu'annas. Jadi di sini tabkil uyunu, tabkil ainu. Waktu mufradnya muannas, waktu jamaknya juga muannas. Nah, ini tajril kalbu, tajril kilabu. Nah, kalau ini berbeda. Ketika dia mufrad, dia sini masih mudzakkar, al-kalbu. Akan tetapi ketika sudah menjadi jamak mudzakkar, jamak salim, dia berubah menjadi muannas, tajril kilab ya. Ya, kita lihat perubahan di dalam fiilnya. Yang pertama fiilnya masih mudzakkar, yajril kalbu. Lalu yang kedua fiilnya sudah berubah lagi menjadi muannas, tajril kilabu. Ini ya perbedaannya dari ta sama iya. Waktu di sini dia masih mudzakkar, waktu di sini dia sudah menjadi muannas. Kenapa? Karena pelakunya juga sudah berubah jenisnya. Di sini dia masih mudzakkar al-kalbu. Ketika dia menjadi jamak taksir, berubah menjadi muannas al-kilab. Begitu juga dengan sisanya dari jumlah-jumlah ini. Alkitab, jamaknya al-kutub. Yabdi, tabdi. Yakthurul masjid. Ya, jadi takthurul masajid. Tanbutus syajarah, jadi tanbutul asjar. Di sini tetap ta dan ini juga ta karena
mufradnya sudah mu'annas. Yajifun nahru tajifun alharu, begitu juga dan yang lainnya silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang kita membahas yang lil akil. Jumlah fi'liyah yang pelakunya jamak taksir lil akil. Jenis jamak taksir lil akil ditentukan dari jenisnya ketika mufrad. Artinya, bila ketika mufrad dihukumi mudzakkar, maka ketika berubah menjadi jamak taksir tetap dihukumi mudzakkar. Begitupun dengan yang mu'annas. Silakan perhatikan tampil berikut ya. Jadi, kalau lil akil ya, perhatikan. Kalau untuk yang berakal, itu tetap tidak berubah menjadi mu'annas ataupun mudzakkar. Ya, tetap. Misalnya, tolib. Tolibun jamaknya tulab. Nah, ketika mufrad dia mudzakkar, maka ketika jamak taksir juga mudzakkar. Kenapa? Karena dia lil akil, untuk yang berakal. Tolib, siswa, murid itu kan yang memiliki akal. Sama juga ketika dia adalah mu'annas. Armalatun. Oh, di sini ada contohnya. Armalatun dan al-aramil. Akan tetapi kalau yang mu'annas di sini jarang sekali jamak taksirnya. Tapi tetap ada. Nah, ketika dia mufradnya mu'annas, maka dia waktu jamak juga mu'annas. Karena apa? Karena dia akil, berakal. Meskipun di sini dia tidak berbahira tak marbutoh ya. Tapi kita harus melihat bentuk mufrad. Kita baca. Tabel jumlah fi'liyah jamak taksiril akil mudzakkar. Ya, di sini yajlisut tolibu, yajlisut tulabu. Jadi fi'ilnya tidak berubah ketika pelakunya mufrad dan pelakunya menjadi jamak taksir. Kenapa? Karena dia lil akil. Yang berubah menjadi mu'annas hanya yang jamak taksir di ghairil akil. Yatabassamut tajiru, yatabassamut tujar, sama tidak berubah. Yakumul akhu, yakumul ikhwatu. Ya, sama tidak berubah. Ustadz, ini kenapa ada tak marbutohnya kok dia tidak mu'annas ya? Kenapa? Karena dia adalah bentuk jamak taksir dari al-akh, dan al-akh itu adalah mudzakkar dan dia lil akil. Meskipun dia bentuk jamak taksirnya berakhiran tak marbutoh, dia tidak dihukumi mu'annas karena bentuk mufradnya dia mudzakkar. Ya, kalau dia lil akil bentuk mufradnya mudzakkar, meskipun jamak taksirnya berakhiran tak marbutoh, dia tidak dihukumi mu'annas. Al-ikhwah ya, saudara. Yakrumul ghaniyu, yakrumul aghniya. Begitu juga dengan seterusnya. Ini yang mudzakkar. Bila kita perhatikan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada perubahan fi'il mudhari ya, tidak ada yang berubah fi'ilnya. Ya tetap ya, yatufu, ya, yadhabu, yadhabu. Dan begitu seterusnya. Bila kita perhatikan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada perbedaan fi'il mudhari yang digunakan baik ketika dalam bentuk tunggal mufrad maupun dalam bentuk jamak taksir, karena memang jamak taksir untuk mudzakkar tetap dianggap mudzakkar. Begitupun dengan jamak taksir kata yang dalam bentuk tunggalnya adalah mu'annas, maka tetap dihukumi mu'annas. Perhatikan contoh-contoh kalimat pada tabel berikut. Baik ketika mufrad ataupun jamak taksir sama-sama menggunakan fi'il mudhari mufrad mu'annas. Ini. Tabel jumlah fi'liyah jamak taksir lil akil mu'annas. Tabakil aramil, tabakil armalatu. Taqumul haid, taqumul hawaidu. Tatabassamul adra, tatabassamul adara. Tarji'ul mar'atu, tarji'un nisa'u. Di sini bentuk mufradnya, di sini bentuk jamak taksirnya. Tidak ada perbedaan di perubahan fiilnya. Fiilnya tidak berubah sama sekali. Fiilnya waktu mufrad mu'annas, fiilnya waktu jamak taksir juga mu'annas.
mu'annas ya. Begitu juga seterusnya. Akan tetapi fiil atau isim yang berbentuk jamak taksir dari mufrad yang mu'annas itu sangat jarang ya. Sangat jarang sekali isim mu'annas memiliki jamak taksir. Tapi kaidahnya tetap seperti itu. Taib ilahuna, kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.